Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus inggih menika tentang nafsu. Sering Gus nerangaken bilih yen kita kepingin uwal saking belenggu nafsu untuk menuju dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Agak dikeras nih Pak. Nggih. Nek ketok durung mangan ngoten. Kula tanglet tentang nafsu nggih menika yen kita kepingin uwal saking belenggu nafsu kita kedah berusaha kangge uwal napa nafsu kala wau untuk menuju dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kula niku nafsu niku kan wonten istilah nafsu mutmainnah, nafsu lawamah kali nafsu su. Napa hubunganipun dengan nafsu-nafsu kala wau untuk wal utawi lepas saking belenggu nafsu kala wau? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sesudah dan menjelang kita akil balik, Allah menguji terhadap ruh kita masing-masing Bapak, tidak laki tidak perempuan, atas perjanjian yang sudah kita sepakati terhadap Allah, yang perjanjiannya itu adalah tidak akan ruh itu menyembah, memuja, memuji, bercinta selain Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Detik-detik akil balik, disitulah Allah menguji kita lewat merintahkan nafsu untuk masuk di dalam jagatnya ruh yang disebut kolbiyah, hati. Nun vaksin di dalamnya itu ada sifat basariyah, sehingga kita manusia Allah kasih bekal pertama sifat basariyah, kedua sifat basiroh. Di dalam sifat basariyah muncullah yang namanya nafsu, nafsiyah dan amaroh. Nafsiyah akan menimbulkan berbagai nafsu yang sudah diterangkan di dalam thariqah. Yang jelas amaratum bisu iki mengajak lalai pada Allah. Amaroh mengajak kita juga gak nrimo ning Allah atas apa yang telah ditetapkan Allah, sehingga jangan heran kalau kita itu mendapatkan ketetapan yang tidak enak, hati amaroh. Satu contoh, kita ditabrak sepeda, hitung-hitungan, amaroh, jaluk bener dewi dan lain sebagainya. Anak kita nakal, diiling gak kena dan sebagainya, amaroh. Bisnis kita dirusak orang, amaroh. Apapun. Nah, bentuk sifat basariyah ini sebetulnya nafsu dua ini namanya nafsu, nafsiyah dan amarah. Allah perintahkan terhadap kita untuk menguji, betulkah dia itu, ruh itu setia padaku? Akhirnya apa Pak? Nafsiyah membawa kesenangan itu, nafsu itu yang dihadapkan terhadap ruh kita. Apa yang terjadi? Sudah diingatkan, wala taqrabah hadi sajarah, jangan kau dekati pohon hubus syahwa itu. Kalau kau dekati, kau pasti akan suka. Ini bicara dengan ruh loh Pak, bukan jasad, bukan jasad, ruh. Yang mendekat itu ruh, bukan jasad. Kalau jasad ini ya sudah sewajarnya, dengan sifat basariyah kita sebagai seorang suami wajib mencari nafkah, wajib mencari sandang pangan papan untuk kebutuhan anak dan istri, wajib. Di kantor ya ke kantor,
Di pasar yang dagang ya harus berangkat kerja ke pasar. Di Tambak atau di Tegal ya harus berangkat sesuai porsi kita di mana. Di jasa sila harus berangkat ke jasa itu. Cuman ruh, betulkah kau cinta mung padaku, hanya padaku, menyembah hanya padaku? Akhirnya roh masuk des dengan membawa kesenangan manusia itu. Yang terjadi apa? Kita chaos, kita terpengaruh dengan bujuk rayu nafsu dalam diri kita. Udah, kemudian dimunculkan Allah sifat basiroh, di dalamnya ada nafsu dua, lawamah dan mutmainah. Iki sebagai boe, iki ngejak api pak, luri ngejak saya lah. Bolo-bolo ini ono piro sudah dituangkan di dalam pelajaran Thariqah, sampai digelar di dalam satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa hubungannya nafsu ini? Sebetulnya pertama bukan salah nafsu menggoda kita sehingga roh lalai pada Allah, bukan, karena nafsu masuk dalam diri kita itu dasarnya karena diperintah Allah, yang intinya untuk menguji kesetiaan kita. Ternyata kita pada saat itu khianat cinta kita pada Allah. Kita akan sadar kalau kita khianat pada Allah ketika saat kita mengikuti Rasulullah SAW. Itulah di jalur dinul haq. Tapi ketika saat kita mengikuti hanya syariatnya saja, kita tidak merasa kalau kita berkhianat. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya kita itu memungsuhi Allah pak, dan memungsuhi orang-orang yang beriman terhadap Allah. Tetapi kita tidak sadar ruginya itu kembali pada diri kita. Iku mang lho pak, wong nek durung roh wujute si A, ya si A jenenge si A, durung roh wujude si A, ketemu nok endi ae ya gak iso nyono nek iku si A. Mboten saged salat jejer ambek si A, wujude si A, yes pasti menganggap orang lain. Makanya mengapa kita tidak tahu Allah, padahal Allah mengatakan wal awal wal akhir wal batin wal dzahir wal batin wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku yo nek ngarepmu rek, aku ning jeromu rek. Lho ngono lho. Setiap persoalan apa wae, mulai awal sampai akhir saya yang melakukan itu. Tapi pertanyaan, mengapa kita kok gak tahu? Lah gitu toh Pak ya? Itulah dikarenakan kita masih di dalam proses kita kena bujuk rayunya nafsu. Allah kasih solusi pak. Fatalaqo adamu mirabbi kalimatin fataba alaih. Kalau kau ingin nyoto nang aku, yo sesehno perkara sing dak nutupi atimu mang. Apa? Hubus syahwat. Dengan cara apa? Wis ikutan Muhammad. Wis tak ikutan Muhammad. Bahasane ngono ya. Mengikuti yang bagaimana? Iki acarane. Akhirnya qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sungguh jelas perbedaan antara yang terang dan yang gelap, antara yang masuk dalam petunjuk dengan yang tersesat. Oke, akhirnya Rasulullah memberikan pengajaran iki kudune zikir ki. Udah kita jalankan, selesai sudah. Laksana baju mau ingin masuk lemari, baju sudah kita pakai ambune apek pak, kena cat kena apa, ya harus kita cuci lah, wajib. Makanya dalam tauhid ada setelah kita takholi harus tahali, sebelum tajali harus tahali, harus disucikan dulu. Mudah.
udah kita sujud dengan rinso, dengan apapun, melihat keraknya itu sekandel apa niku. Dene enggak kena ya mbek soda, ngoten. Sing asale mang klambine rupane abang dadi putih. Ambek apa jenis kok soda kok? Baik clean. Udah sing penting sudah hilang kotoran-kotoran, barulah kita jereng ya atau kita pepe, kemudian kita setelikoh, kasih minyak, udah masuk di dalam almari. Tapi enggak mau kau bersihkan, tadi keset pak, tadi gombal. Nanti kalau kita listrik mati, bikin damar pak ya, kayak uceng dibakar. Gak mungkin sampai ngambil kain atau baju yang di lemari yang sudah bersih buat uceng, gak mungkin, pasti yang kotor-kotor gitu ya. Ya seperti itu. Mengapa? Makanya Allah mengatakan, mengapa besok itu ada al-jannah, besok itu ada anar. Belum dibersihkan ya masuk anar dulu dong. Kalau sudah bersih, saya quluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Udah, nggak usah kui mampir nang gone alam barzah, nggak usah mampir Anda di dalam neraka, nggak usah. Saya quluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat disuruh Allah berkata, ngomong, selamat datang, tempatmu sudah siapkan, penak pun. Jari Bang Gendut, ikut aku penak penak. Rasulullah memberikan pengajaran, tapi tidak semudah itu Pak. Rasulullah dawuh, salah satu pesan Rasulullah sebelum beliau wafat yang terpenting, seumatku ngadepi perang sing paling abot, yaitu melawan hawa nafsu. Jadi apa hubungannya nafsu itu? Pertama adalah sebagai utusan Allah untuk menguji kita. Tugasnya iblis iku nyesetake, jelumprungno. Dene nek iblis jelumprungno, nafsu jelumprungno wajar, karena tugasnya dikongkon menyesatkan. Aku tanya, iblis nyesatkan iku patuh no mboten? Patuh. Ojo dilokno iblis iku salah terus lho ya. Malaikat hanya kebaikan, memberikan petunjuk. Tugasnya kuwi tok. Jadi enggak ada malaikat yang menyesatkan. Nek iblis menyesatkan, tugasnya masing-masing untuk menguji kita. Bagaimana kita ini? Sekarang ngoten ndak mawon. Aku kadang-kadang ya sakno ndelok iblis dia ilok-ilokno ngalor ngidul. Padahal dia lho oleh nglakoni iku sebabnya ya dikongkon Gusti Allah. Coba nek Kak diizini Allah sakit? Mboten sakit. Iblis dengan sendirinya akan mereka iblis malaikat enggak punya daya dan upaya, la haula wala quwata illa billah, enggak duwe. Iku kalau sudah kita paham, akan paham dengan hal ini manakala sudah bertauhid la ilaha illa anta wa ana baru. Tapi nek sik ana nggone syariat thariqah tok ya gontokan terus, Pak. Gelut gak mari-mari, akhirnya Syiah mateni Sunni. Nah, di situ, Pak. Oke. Ada lagi? Enggak. Sampun cekap. Okay. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kita terima pada saat ini, pengajaran dari Allah. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu ingkang bermanfaat terhadap kita dan selanjutnya terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhdika wa ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika ya Allah. Allahumma ya Allah, khususan ila jami'il arwah man dzukira lahum
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wadkhalhum ila rahmatika ya Allah, wadkhalhum ila rahmatika bi ghairi hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, iftah lana wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina ila yaumil qiyamah bi futuhil arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.